ketemu lagi dengan Miss Vivian. Pertemuan hari ini kita akan ngebahas tentang lanjutan dari aritmatika sosial, yaitu mengenai bruto, tara, dan neto. Kemarin itu kayaknya Miss udah jelasin ke kamu mengenai bruto, tara, neto secara singkat ya. Kemarin itu kita berbicara tentang karung beras nih, misalnya ada sekarung beras. Nah, isi di dalamnya itu ada beras ya, namanya sekarung beras gitu ya. Isi di dalamnya ini adalah beras. Oke. Nah, bruto itu adalah berat kemasan dan berat berasnya. Oke. Kalau hanya berat kemasan berarti itu adalah tara. Kalau hanya berat isi berasnya berarti itu adalah neto. Nah, coba sambil dipahami. Kemudian kalau dimasukkan ke dalam kalimat matematika berarti berat kemasan dan isinya itu si bruto tadi itu adalah netonya, berat berasnya ditambah dengan berat taranya, berat kemasan gitu ya. Nah, rumus yang akan kita pakai itu hanya ini, oke? Dan kalian harus tahu bahwa tara si berat kemasan itu biasa dalam bentuk persen tara gitu ya. Berhubungan dengan bruto, berarti persen tara itu berhubungan dengan bruto atau tara berhubungan dengan bruto. Maka untuk mencari tara jika diketahui persennya diperoleh dengan persen tara dikali dengan brutonya berapa gitu ya. Nah, kalau dari contoh-contoh soal pasti lebih paham. Ingat bahwa bruto itu adalah berat kotor, berat keseluruhan. Tara itu hanya berat kemasannya aja, biasa dalam bentuk persen. Terus neto itu adalah berat bersihnya, berarti berat isinya doang gitu ya. Hanya berat isinya aja. Nah, coba kita lihat dalam bentuk soal. Di soal ini hanya disuruh melengkapi tabel. Yang pertama banget ini disuruh melengkapi tabel. Kita kerjakan dari yang A ya. Miss mulai dari sini. A. Misal ini diketahui bahwa brutonya adalah sebesar 200 kg. Kemudian taranya sebesar 4%. Ini tadi persen tara ya. Nah, berarti persen tara udah, bruto udah. Yang mau kita cari adalah netonya. Netonya berapa sih gitu ya. Berarti kita harus cari beratnya tara ini berapa. Ingat bahwa tara kita peroleh dari persen tara kita kalikan dengan brutonya gitu ya. Berarti 4% kita kali dengan 200. Persen berarti per 100. Ingat, persen berarti per 100. Berarti ini habis, nolnya habis. Tinggal 4 kali 2. Berarti tara sama dengan 8 kg. Gitu ya, taranya 8 kg. Netonya berapa? Kita carilah netonya. Neto berarti diperoleh dari bruto dikurang dengan tara. Berat kotor dikurang dengan berat kemasan gitu ya. Berarti 200 dikurang 8. Maka netonya adalah sebesar 192 kg. Itu. Nah, ini kita bisa isi 192 kg. Sekarang kita kerjain yang B. Yang B diketahui brutonya sebesar 800 kg. Kemudian netonya sebesar 76 kg. Yang ditanya persen tara berapa? Kembali tara berhubungan dengan bruto, itu harus diingat. Berarti kita cari taranya dulu. Tara berarti bruto dikurang dengan neto. Brutonya adalah 880 ternyata guys. Sorry. 80 dikurang 76. 80 dikurang 76. Maka taranya sebesar 4 kg. Nah, karena taranya 4 kg, maka
persentaranya gimana Miss cara carinya? Persentara diperoleh dari tara dibagi dengan bruto dikali 100%. Nah tuh, berarti taranya adalah 4 dibagi bruto 80 dikali 100% gitu ya. Nah, ini habis kemari nolnya. Terus 4 dengan 8 dapat berapa itu? 4 dengan 8. Oh, dapat 2. Berarti tinggal 10 dengan 2 dapat 5. Maka persentara sama dengan 5%. Bukan 5 kilogram ya, 5%. Ini dia, 5%. Yang terakhir, C. Diberitahu persentara sebesar 2%. Terus diberitahu neto sebesar 147 kg gitu ya. Yang ditanya bruto, brutonya berapa sih gitu. Nah, ini Miss garis dulu ya. Oke. Nah, bruto berapa? Balik lagi bahwa persentara itu berhubungan dengan bruto. Maka dari sini kita peroleh bahwa taranya itu berasal dari persentara dikali bruto, gitu ya. Persentara dikali bruto, berarti tara sama dengan persentara, 2% dikali bruto. Bruto yang mau kita cari, berarti tara yang harus kita rubah. Tara kita rubah jadi apa? Sebelumnya kita harus sederhanakan terlebih dahulu, oke? Berarti ini jadi tara sama dengan 2/100 kali bruto. Ini dikecilin jadi 50 ya. Si 50 ini bisa kita kali silang, berarti jadi 50 tara sama dengan bruto, gitu. Tara sama dengan apa itu? Tara diperoleh dari bruto dikurang neto, berarti kita bisa substitusi 50 kali bruto dikurang neto sama dengan bruto, itu ya. Berarti menjadi 50 bruto dikurang 50 neto sama dengan bruto. Dah, berarti kita kelompokkan yang sejenis, 50 bruto dikurang bruto sama dengan 50 neto, gitu ya. Berarti jadi 49 bruto sama dengan 50 neto. Nah, ini kan udah ada tuh netonya, berarti kita tinggal masukin. Netonya udah ada, berarti jadi 49 bruto sama dengan 50 kali netonya 147. Nah, ini 49 dengan 147 bisa dikecilin, dapat berapa? Dapat 3. Berarti brutonya adalah 50 kali 3, 150 kg. Gitu ya. 150 kg. Oke? Kita lanjut ya. Nah, di sini seorang pedagang membeli, pernyataan di sini adalah seorang pedagang membeli 5 karung beras dengan harga 160.000 per karung. Katanya, masing-masing karung tertulis bruto 50 kg, taranya 2%. Beras itu dijual dengan harga 4.000 per kilo. Setelah beras habis terjual, tentukan besar persentase untung. Yang ditanya adalah persentase untung. Berarti kita tuliskanlah dulu di sini bahwa 5 karung. Dia mau beli 5 karung gitu ya. Nah, terus ada harga beli. Harga belinya itu adalah 160.000 per karung gitu ya. Terus ada brutonya sebesar 50 kg per karung. Terus ada tara sebesar 2% per karung juga. Nah, per karung juga nih ya. Maka ada lagi harga jual 4.000 per kilo. Nah, yang ditanya adalah persen untung. Berapa sih persen untungnya gitu ya.
langkah pertama yang harus kita cari adalah berapa taranya. Tara berhubungan dengan bruto ya, berarti persen tara dikali dengan bruto. Maka diperolehlah 2%, berarti 2 per 100 gitu ya. Dikali brutonya 50. Nah, 100 dengan 50, oh dapat 2 nih. 2 dengan 2 dapat 1, berarti taranya adalah 1 kilogram. Dah, 1 kilogram per karung. Kemudian dari tara kita carilah neto. Kenapa Miss kita cari neto? Karena yang dijual itu bukan 50 kilogramnya. Karena 50 kilogram itu termasuk ke dalam berat kemasan gitu kan. Nah, netonya berapa? Berarti bruto dikurang dengan tara. Ingat, neto itu berat bersih. Maka 50 dikurang 1. Netonya adalah 49 kilogram per karungnya gitu ya. Per karung. Nah, karena harga jualnya tadi, harga jualnya 4.000 per kilogram, maka harga jual yang mau diperoleh untuk 49 kilogram berapa gitu ya. Harga untuk 49 kilogram berapa, atau harga jual per karung gitu ya. Harga jual per karung berapa? 49 kilogram. Berarti 49 kita kali dengan 4.000. Karena 4.000 tadi per karung per kilonya. Berarti 4.000 kali 4 196.000. Nah, 196.000 per karung. Berarti harga jualnya adalah 196.000 per karung. Kan ditanya persen untung, berarti yang kita harus cari adalah untungnya. Sebelumnya kita harus tahu dulu, karena yang dicari persen untung, sebelumnya kita harus tahu dulu untungnya berapa gitu ya. Berarti untungnya diperoleh dari harga jual kita kurangi dengan harga belinya berapa. Harga jualnya 196.000 dikurangi 160.000 gitu kan. Berarti untungnya adalah sebesar 36.000. Tapi 36.000 per karung. Nah, untungnya adalah 36.000 per karung. Jadi total keuntungannya berapa? Untungnya untuk 5 karung. Berapa untung untuk 5 karung? Berarti 5 kali 36.000. Nah, berapa tuh? 5 kali 36.000. 180.000. 180.000 lah untungnya per karung. Tetapi karena yang diminta adalah persen untung, berarti kita pun harus tahu harga beli per 5 karungnya gitu kan. Kita harus cari. Berarti harga beli untuk 5 karung berapa itu? Diperoleh dari 5 kali harga belinya mana? Ini ya, 160.000 per karung. 160.000. Maka ini didapatlah 800.000. Tuh, 800.000 lah harga belinya untuk 5 karung. Dengan untung ini Miss Stabilo ya. Dengan untung 5 karung adalah 180.000, harga beli 5 karung adalah 800.000. Berarti kita bisa memperoleh persen untungnya. Kita bisa memperoleh persen untungnya berapa gitu ya. Maka persen untung adalah untung per harga beli dikali 100% gitu ya. Nah, berarti untungnya 180.000 per 800.000 kita kali 100%. Maka menjadi, Miss ganti dulu biar kelihatan. Ini 3 nolnya habis, 3 nolnya. Ini 2 nolnya habis. Oh, 2 nolnya habis. Kemudian ini bisa dibagi 4 sepertinya ini. 180 dengan 8 sama-sama bisa dibagi 4, dapatnya 45 dengan 2. Berarti persen untung yang diperolehnya adalah 45 per 2. Berapa itu? 22,5% gitu. Nah, jadi bruto
tara neto itu pun berhubungan dengan harga jual harga beli gitu ya. Jadi kalian harus pahami dengan baik. Nah, setelah menyimak ini, kalian kerjakan tugasnya yang ada di modul halaman 65 atau 66 deh kalau nggak salah ya, 66 kalau nggak salah. Nih halaman 66 nomor 2, 3, dan 4, pokoknya tentang bruto tara neto. Nanti kumpulkan ke sekolah, filenya namanya tugas bruto tara neto. Oke? Selamat mengerjakan, Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.